Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi oleh Bapak Lazarus. Di sini kami dimintai untuk mereview kembali buku kedua tentang kesadaran gadget. Baik, saya langsung saja. Yang kita tahu ini gadget ada di mana-mana. Dan hampir seluruh manusia menggunakan gadget. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, hingga yang lanjut usia. Nah, gadget membangunkan tenaga kerja kita setiap pagi, mengatur hari-hari kita, dan terus-menerus menekankan perhatian kita. Di malam hari, sebagian besar diisi oleh lebih banyak gadget, streaming film di televisi pintar, atau menjelajahi YouTube, atau bahkan pertemuan tatap muka yang difasilitasi oleh aplikasi penghubung. Ada peningkatan integrasi gadget dengan mikroprosesor, perangkat lunak, dan jaringan di mana-mana yang menempatkan tubuh dan otak di dekat gadget, tetapi kita juga membuka koneksi dengan totalitas gadget lain di seluruh planet ini. Peluncuran iPhone pada 9 Januari 2007 merupakan momen penting dalam sejarah gadget. Perangkat ini tidak melakukan apapun yang tampak baru. Sebelumnya ada banyak perangkat untuk mengarahkan, berkomunikasi, mendengarkan musik, menghibur, mendidik, dan sebagainya. Tetapi tindakan menyatukan semuanya dalam perangkat yang sama dengan layar sentuh dan antarmuka penggunaan grafis yang intuitif, di samping ekologi aplikasi yang dapat diunduh adalah hal baru. Itu membuat sesuatu yang nyata yang sudah terkenal, tetapi hanya samar-samar di institusi kehidupan manusia modern adalah kehidupan gadget. Kita dapat dengan mudah memahami gadget sebagai hal yang berguna dengan suatu tujuan, maka pernyataan itu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar, kegunaan. Ini memanifestasikan diri, bagaimana gadget memperluas, mengubah, dan atau membentuk kerangka dunia manusia. Setelah secara longgar mendefinisikan gadget sebagai benda, kita perlu memulai dengan bertanya lebih serius, apa itu benda? Ini mungkin tampak pertanyaan yang jelas, tetapi jauh dari itu, dan jawabannya menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat berpikir dan perilaku terhadap gadget. Hal ini membutuhkan alamat untuk sifat hal-hal yang seperti itu dan peran yang mereka miliki dalam mengarahkan manusia satu sama lain dalam lingkungan mereka. Gadget teknologi modern, bagaimanapun tentu saja bukan jenis entitas yang kemungkinan besar akan disebut Heidegger, karena ia memiliki pandangan yang sangat negatif dan skeptis terhadap teknologi modern. Gadget telah menjadi digital dan berjejaring, tetapi pada saat yang sama mereka perlu ditentukan oleh karakter pembatasan mereka, benda mereka jika mereka hanya melebur ke dalam sistem teknis yang lebih luas. Artinya, selain diintegrasikan ke dalam web teknis dan sosial, meskipun konektivitas nirkabel, sistem data seluler, dan sebagainya. Gadget adalah barang yang kita bawa di saku kita, ada di mobil dan di ransel kita, diikat ke pergelangan tangan kita, dan ditancapkan ke mata dan telinga kita. Gadget memiliki bentuk, wujud, dan keberadaan material. Mereka dapat dipindahkan, dijatuhkan, dipatahkan, dan ditampilkan. Nah, dalam mendefinisikan gadget sebagai entitas skrit dengan batas, bagian dalam dan luar, sesuatu yang dapat dipegang dan ditangkap, kita dapat menarik gagasan tentang objek teknis. Filsuf teknologi Gilbert Simondon menawarkan
eksplorasi objek teknis yang menarik dan berpengaruh. Dia berpendapat bahwa mereka berevolusi dari bentuk pra-industri awal, mirip dengan alat sederhana menuju objek mekanis dari revolusi industri. Objek teknis melakukan proses konkretisasi di mana mereka menjadi lebih dan lebih terasa, efisien, dan efektif. Evolusi objek teknis bergerak dari sejumlah bagian yang berfungsi bersama, tetapi dapat dimasukkan atau dikeluarkan pada waktu yang berbeda untuk meningkatkan kerja perangkat menjadi sesuatu yang sepenuhnya disesuaikan secara internal, mencapai keadaan resonansi internal di mana keseluruhan berfungsi bersama. Nah, argumen Simonon tentu saja menawarkan cara yang membantu untuk memahami gadget sebagai objek teknis. Dalam contoh pertama ini membantu kita menempatkan gadget dalam kategori entitas terpisah yang dapat ditemui dalam cara Heidegger berbicara tentang menemukan candy. Yang kedua, deskripsinya menangkap aspek yang sangat nyata dari cara kita menghadapi gadget dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mereka paling sering dijual secara komoditas individu dengan kegunaan khusus dan pola konsumsi yang terkait. Gadget dapat berkumpul sesuai dengan kemampuan dan tujuan penggunaannya. Namun, agar hal ini terjadi, gadget harus melibatkan tingkat kerumitan yang lebih besar karena kita menghadapinya tidak terutama melalui kapasitas fisik langsung, tetapi melalui banyak antarmuka. Nah, namun gadget memiliki antarmuka dalam bentuk layar sentuh, mikrofon, speaker, jam, Bluetooth, dan Wi-Fi, akselerometer, dan lain-lain. Bervariasi menurut gadget tertentu dan bagian penyusunnya. Dengan demikian, gadget berfungsi sebagai titik menghubungkan dalam beberapa metode antarmuka, menghubungkan penggunanya dengan jaringan dan lawan bicara dan dengan perangkat lain, baik melalui sistem GPS atau tiang seluler, atau melalui jaringan lokal ad hoc lainnya melalui aplikasi seperti FireChat. Satu-satunya perbedaan yang tidak terhindarkan adalah bahwa gadget aplikasi level spirit itu sendiri terdiri dari kode yang perlu dijalankan melalui prosesor digital, sensor, dan sebagainya. Dan setiap digunakan melalui perangkat lain, dalam hal ini iPhone itu sendiri. Tentu saja yang satu tidak ada tanpa yang lain. Kode saja tidak memiliki arti pada halaman. Itu harus ditindaklanjuti dan hanya bisa seperti itu melalui sirkuit material. Dengan demikian, objek dan benda ada secara paralel dan dengan cara yang tidak terjadi pada level analog. Ini mungkin memiliki banyak abstrak, yaitu desain di atas kertas ditambah beberapa bahan berbeda dari mana ia dipahat, tetapi rencana ini tidak dapat dieksekusi, seperti juga ada perbedaan antara konsep aplikasi kode yang membanyaki objek digital. Multivalensi gadget ini juga agak membedakannya dari definisi Simonon tentang objek teknis. Formasi spesifik dari perangkat lunak dan perangkat keras menyediakan perangkat yang sangat individu, atau yaitu perangkat yang sepenuhnya berisi dan dikonkretkan dalam bentuknya. Dalam pengertian ini, ketika kita terlibat dengan gadget sebagai benda, kita juga terlibat dengan benda digital. Ada tradisi pemikiran yang lama dan berkembang baik tentang digital dalam objek, misalnya dalam praktik pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana perangkat lunak dikembangkan sesuai dengan objek modular yang merupakan bagian dari program yang dapat dicabut, digabungkan kembali, digunakan kembali, dan ditugaskan kembali dengan kapasitas yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Objek digital dapat dibayangkan secara abstrak dalam istilah
digital sebagai objek yang dapat digabungkan kembali ke dalam perangkat, mesin, dan sistem yang berbeda dengan masing-masing menampilkan objek dengan cara yang berbeda tetapi dapat dikenali. Tingkat semangat digital dapat dirancang untuk beroperasi di seluruh perangkat yang berbeda untuk ditransmisikan melalui internet dan seterusnya. Seperti halnya mobil bergerak ke tempat parkir, ke jalan raya, dan ke ferry. Hanya ketika objek digital datang untuk digunakan, dialami sebagai alat, dan melewati mode siap pakai, objek itu bisa menjadi sesuatu dan dengan demikian harus dialami sebagai bagian dari kumpulan material. Oleh karena itu, saya mengklaim bahwa objek digital secara ontologis tidak mampu menjadi murni digital dari hal-hal dalam diri mereka sendiri. Baik, ini sekian dari saya dan terima kasih.